Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Kamis 12 Januari 2022. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah mengeluarkan pandangan iklim tahun 2023 atau Climate Outlook 2023 dan kemudian menyatakan bahwa sepanjang tahun 2023 kita sudah diwanti-wanti untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi begitu, baik basah ataupun juga kering begitu. Nah, memang hal ini pun juga disampaikan bahwa Indonesia ataupun juga mungkin spesifiknya ke Sulawesi bersiap menghadapi terjangan bencana hidrometeorologi akibat tingginya curah hujan tahunan 2023 yang diperkirakan melebihi rata-rata atau batas normal di sebagian wilayah Indonesia dan bahkan juga tetap perlu waspada dan siaga terhadap peningkatan potensi kekeringan dan karhutlah di beberapa wilayah rawan begitu. Nah, kita harus mengenal seperti apakah kemudian bencana hidrometeorologi, apa semua yang menjadi jenis-jenisnya, karena kita tahu bersama secara awam ya terdapat hidrometeorologi basah dan juga kering. Apakah dua hal ini pun juga akan berdampak atau bisa terjadi di Kota Palu begitu? Dan juga kemudian nanti kita akan membahas seperti apakah kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPBD dan juga tentunya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tahun 2023 ini. Akankah ada pemetaan khusus begitu di Sulawesi Tengah? Karena memang mengingat kita masih diperhadapkan dengan anomali cuaca yang kadang-kadang curah hujan begitu tinggi namun juga kadang-kadang panas. Bahkan di beberapa hari yang lalu suhu di Kota Palu itu terhitung atau tercatat adalah suhu yang paling tertinggi untuk di wilayah Indonesia. Nah, kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah. Yang pertama adalah Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Mutiara Sis Aljufri Palu, Pak Nur Ali. Pak Nur Ali, Assalamualaikum dan selamat malam Pak, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan dan jumpa dengan para pemirsa di Sulawesi Tengah. Dan juga hadir bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Bapak Presleta Pebolon. Selamat malam Bapak, selamat datang Pak Kalaksa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Pak Andreas Hendrik Johannes, Kepala Pencarian dan Pertolongan Palu. Selamat malam, selamat datang Pak Andreas. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami juga membuka line telepon untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di 0451 452 414. Sekali lagi, topik yang kita angkat adalah waspada cuaca ekstrim yang berdampak bencana hidrometeorologi sepanjang tahun 2023 berdasarkan Climate Outlook 2023 yang telah dikeluarkan begitu. Dan ini memang harus menjadi mitigasi kita bersama, apa yang harus kita persiapkan, karena kita tahu bersama memang banyak artikel yang mengatakan Palu ini adalah gudangnya bencana begitu. Apakah benar seperti ini? Dan juga daerah-daerah lain atau kabupaten lain apa yang harus dipersiapkan? Saya langsung ke Pak Nur Alim. Pak Nur Alim, kalau kita melihat Climate Outlook udah dikeluarkan begitu Pak, artinya benarkah kita kemudian akan menghadapi bencana hidrometeorologi sepanjang tahun ini begitu Pak? Baik, baik para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan rekan-rekan di studio, memang benar outlook kita memang untuk tahun 2023 ini kita masih akan mengalami fenomena La Nina. Yaitu kita akan memiliki curah hujan melebihi atau di atas normal dari biasanya. Dan kelebihan itu bisa 10% sampai 20% lebih tinggi. Dan untuk hari ini tanggal 12 Januari ternyata La Nina mulai on atau mulai aktif. Jadi lautan, suhu muka laut yang ada di Samudra Pasifik sebelah timur dan mengarah ke sebelah barat ini udah hangat. Otomatis akan terjadi potensi banyak penguapan di sana. Dan karena Sulawesi ini dilewati oleh belokan atau tekanan rendah, terjadi belokan, maka awan konvergensi akan sering tumbuh di Sulawesi Tengah. Maka mulai kemarin 1 minggu sebelumnya, kita mungkin memiliki fenomena di mana cenderung lebih sejuk ya, lebih dingin. Karena apa? Matahari terhalang oleh di awal Januari begitu awan Pak ya? Itu. Jadi sekarang ini potensi hujan itu akan lebih sering terjadi di Sulawesi Tengah. Bahkan kalau kita kaji, fenomena La Nina ini akan mengakibatkan bahwa Sulawesi Tengah itu cenderung akan ada hujan sepanjang tahun. Sulteng akan ada curahan hujan sepanjang tahun. Dengan intensitasnya Pak? Dengan intensitas sedang. Hingga lebat juga Pak. Dan posisi lebat itu telah dipetakan. Untuk dasaran pertama hingga dasaran ketiga di bulan Januari ini, hujan terjun banyak itu ada di Poso, Banggai Bersaudara, Banggai Raya Pak ya.
Kepulauan dan Banggai. Kepulauan dan Banggai, kemudian Morowali Utara dan Morowali. Nah, ini kalau untuk siaga waspada terjadi bencana hidrometeorologi, maka rekan-rekan yang stakeholder yang menangani masalah bencana hidrometeorologi basah memang harus waspada. Lah. Kita tidak berharap bencana ini memang akan datang, tapi kewaspadaan itu memang harus kita lakukan. Harus mitigasi bencana harus kita kemudian antisipasi. Untuk wilayah barat Sulawesi yang perlu perhatian adalah wilayah Toli-Toli dan Buol. Ini juga ada pertumbuhan awan yang lebih sering terjadi di sana dan potensi hujan juga akan sering terjadi. Terus bagaimana dengan Palu? Palu, Sigi, Donggala dan Parimo ya tetap akan mengalami hujan yang normal. Di awal tahun ini, Mbak, sampai dengan Februari nanti. Bahkan kalau kita concern ke kota Palu, Palu Selatan, Palu Barat, Palu Timur, ini akan cenderungnya hujanan di atas normal, Pak. Jadi masih banyak potensi hujan. Jadi kalaupun nanti ada potensi genangan air atau banjir, itu yang perlu konsentrasi adalah di Palu Barat. Palu Barat. Jadi sudah dilakukan pemetaan dari BMKG juga? Ya, untuk BMKG sudah diberi pemetaan dan nanti data-data juga akan saya sampaikan ke stakeholder terkait penanganan bencana hidrometeorologi. Pak Nur Alim, Climate Outlook 2023 sudah dikeluarkan dan hujan ini diperkirakan melebihi batas normalnya begitu Pak. Dan kemudian tadi yang perlu diwaspadai untuk awalnya di tahun ini adalah Poso, Banggai Raya, Banggai Laut, Kepulauan dan juga Banggai, Morowali dan Morowali Utara. Sedangkan Palu, Sigi, Donggala, Parigi Motong ini hujannya normal begitu Pak. Artinya apakah fenomena ini sudah pernah terjadi sebelumnya Pak? Atau 2023 ini justru baru terjadi untuk wilayah kita, Sulawesi Tengah? Untuk Sulawesi Tengah pada umumnya 1 tahun yang lalu tuh hampir sama seperti ini. Hampir sama. Cuma yang kali ini karena La Nina udah mulai maka di awal tahun ini kita akan mengalami yaitu suasana sejuk, suasana mendung terus dan potensi hujan itu akan sering terjadi walaupun tidak deras, hanya ringan sampai dengan sedang. Baik. La Nina onnya per 12 Januari ini Pak ya? Onnya mulai 12 Januari ini. Dan yang perlu kita waspadai adalah di Banggai Bersaudara, Morowali dan Morowali Utara itu tadi. Ya ini sampai dengan Februari nanti kita harus concern lah. Karena curah hujan bisa sedang hingga lebat di sana. Nanti saya akan pindah Pak Nur Alim ke kabupaten yang sudah dinyatakan akan melebihi atau curah hujan melebihi batas normal begitu. Apakah ada dampaknya terhadap nelayan ataupun juga tingginya ombak begitu? Karena kita tahu bersama ketika kita bicara Banggai ini pasti penyeberangan laut pun juga menjadi salah satu mobilisasi warga di sana. Saya ke Pak Kalaksa dulu, Pak Presley. Pak Presley, outlook sendiri dari BPBD apakah sudah pun juga mengeluarkannya begitu Pak? Untuk 2023 apa yang harus diantisipasi dan diwaspadai bersama Pak? Ya, baik. Jadi dari semula kita juga sudah memetakan sepanjang kawasan-kawasan yang selalu mengalami keterpaparan dari banjir dan banjir bandang. Kita sudah punya peta itu, terutama di kawasan-kawasan pegunungan kita, baik di sisi Ulu Jadi, Palu Selatan, begitu juga Mantikulore sampai Palu Utara. Kita sudah punya peta-peta berwarna merah di sana. Artinya kawasan-kawasan itu sangat potensial menjadi terpapar baik dari aspek lapisan-lapisan tanahnya yang agak lentur, kemudian morfologinya juga, jadi bebatuan-bebatuannya yang cukup rawan gitu, serta yang faktor ketiga adalah dari aspek gelombang permukaan tanahnya, kan bergunung-gunung sampai kepada konturnya. Daerah-daerah pantai adalah daerah landaiannya. Nah dari situ kita sudah bisa memperhitungkan dan kita memprediksi dari kejadian-kejadian sebelumnya seperti misalnya tahun lalu, kita juga bisa memetakan di mana tempat-tempat yang akan kemungkinan harus kita waspadai lokasi-lokasinya. Misalnya sepanjang Sungai Palu di bagian muara itu ada 6 kelurahan yang harus kita wanti-wanti. Kemudian beberapa sungai kita, Sungai Pondo, Sungai Kawatuna, kemudian Sungai Watutela sampai kepada Tondo. Nah itu sering terjadi banjir bandang dan baru-baru ini tahun lalu kita Tondo, mengalami. Pak, Nah ini semua sudah kita petakan dan kita selalu melakukan koordinasi ke tingkat kelurahan supaya masyarakat di semua kelurahan itu waspada dengan potensi hidrometeorologi ini. Dan kita sudah menyurat, ada 5 poin yang kita tegaskan
untuk mereka bersiaga. Kemudian kita sudah membangun komunitas-komunitas di semua kelurahan, bahwa di sana sudah ada TRC-nya, sudah ada tim reaksi cepatnya. Iya, komunitas siaga bencananya, bukan hanya menjaga atau mengamati perkembangan siaga bencana terhadap gempa bumi, tetapi semua jenis bencana termasuk banjir. Nah, baru-baru ini juga kita melakukan koordinasi dengan semua OPD melihat fenomena yang sudah berkembang sejak bulan Desember lalu ya, untuk untuk hidrometeorologi ini. Nah, inilah yang kita siapkan, jangan sampai nanti pada saat terjadinya keterpaparan baru kita mengalami pergerakan. Nah, seperti itu langkah-langkah yang sudah kita siapkan. Tadi disampaikan Pak Nur Alim, Kepala BMKG, Pak Presley, bahwa Palu Barat ini menjadi salah satu titik yang harus diwaspadai, Pak. Betul. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti Jalan Diponegoro, kemudian Kampung Lere, itu kawasan-kawasan yang sering menjadi kawasan keterpaparan. Nah, di situ yang kita selalu katakan bahwa kita nggak bisa menyelesaikan ini hanya BPBD sendiri, tetapi kita harus multi OPD. Karena di sana infrastrukturnya, misalnya di Diponegoro itu, kenapa sampai terjadi genangan sampai tinggi sampai ke jalan? Ya karena infrastrukturnya juga harus kita bebaskan untuk kita bicara drainasenya, pelintas airnya, kemudian dari hulu, dari bagian kawasan Jalan WR Supratman, kan dari sana semua itu airnya. Maka selalu saya katakan bahwa kita harus melakukan langkah-langkah pemetaan terhadap tata air perkotaan. Jangan semuanya tertumpah ke daerah itu, tetapi kita nggak bisa men-setting ini untuk memecah konsentrasi-konsentrasi air. Misalnya di Jalan Sungai Leriang. Sungai Leriang itu nggak bisa kita hanya arahkan kepada Sungai Palu, tetapi harus kita cari kemana. Karena di sana bobot airnya sudah lebih besar daripada kapasitas infrastruktur yang tersedia. Seperti itu. Bahkan kalau kita melintasi, Pak, ketika hujan tinggi, Wahidin kemudian sampai ke Suharso pun juga itu genangan air, debit air tinggi, naik begitu sampai sebetis misalnya begitu. Cuma satu hal yang kita syukuri bahwa debit airnya masih seperti genangan gitu ya. Yang kita khawatirkan nanti jangan sampai dia menjadi arus deras. Kalau sudah arus deras karena permukiman warga, nah itu yang mengakibatkan korban-korban manusia, akan lagi. Menjadi tinggi. Gitu. Saya ke Pak Andreas, Kepala Pencarian dan Pertolongan Palu, sebelum kita break untuk kumandang azan maghrib begitu. Dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu sendiri, Pak Andreas, sudah memiliki pemetaan seperti apa dan evaluasinya untuk 2023? Ya, terima kasih. Kami memang setiap tahun memetakan seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah untuk tingkat kerawanannya. Nah, di Kota Palu sendiri sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Nur, di Palu Barat memang itu kejadiannya hampir setiap tahun. Hampir tiap tahun, periodiknya begitu. Periodenya berulang. Nah, itu kita sudah mensiagakan tim dengan peralatan apabila terjadi insiden yang memang mengakibatkan indikasi evakuasi masyarakat di lokasi itu, kita akan segera melaksanakan evakuasi dengan seluruh unsur yang terlibat di lokasi. Kemudian untuk Sulawesi Tengah, kami juga sudah memetakan di beberapa kabupaten. Dan memang pos-pos kita sudah ada di beberapa kabupaten, Pak, dan itu sudah kita instruksikan untuk selalu siaga. Karena kita setiap saat melaksanakan siaga 24 jam. Nah, terkait dengan hal yang baru disampaikan oleh Pak Nur, yaitu intensitas di Banggai Raya dan Morowali Utara, itu akan segera kita memetakan lebih detail lagi peralatan dengan personil. Nah, pada prinsipnya apa yang sudah disampaikan oleh BMKG kami mengikuti, Pak. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan pihak BMKG lewat websitenya maupun lewat WA-nya. Kami selalu memantau perkembangan yang disampaikan oleh pihak BMKG tentang situasi dan kondisi terkini, itu yang akan kami laksanakan. Nah, perlu diketahui bahwa kami melaksanakan siaga 24 jam secara terus-menerus. Baik. Bapak-bapak, kita tahan dulu ya. Setelah ini kita akan kembali lagi. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali bicara langsung kami dengan topik waspada cuaca ekstrim yang berdampak bencana hidrometeorologi khususnya di Palu dan juga Sulawesi Tengah begitu secara makronya. Kami akan break untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tetap bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung dan kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalaninya di sore hari ini atau di malam hari ini. Kami masih membahas hingga pukul 7 malam nanti terkait waspada cuaca ekstrim yang berdampak bencana hidrometeorologi. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BMKG, Bapak Nur Ali mengatakan bahwa memang bencana ini sudah menjadi outlook untuk tahun 2023. Ada pemetaan yang dilakukan di beberapa kabupaten seperti yang harus diwaspadai mungkin di awal tahun hingga Februari adalah Banggai Raya, Poso, Morowali, dan juga Morowali Utara begitu. Ya, namun untuk Kota Palu ini memang masih diperkirakan normal, namun ini pun juga tidak ada kemungkinan untuk akan ada rilisan atau lansiran terbaru nanti seperti apakah kemudian juga fenomena karena terkait La Nina juga yang sudah dinyatakan on di tanggal 12 Januari atau di hari ini begitu. Ada juga pemetaan untuk daerah-daerah Palu termasuk juga Palu Barat ini yang memang harus menjadi salah satu warning begitu untuk dilakukan mitigasi ataupun juga kesiapsiagaan bencana yang terjadi. Nah, kami akan melanjutkan perbincangan kami bersama dengan 3 narasumber dan juga nanti kami tetap membuka line telepon untuk Anda yang ingin menghubungi kami, pemirsa di 0451 452 414. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda ataupun juga pertanyaan terkait waspada bencana hidrometeorologi yang terjadi di sepanjang tahun 2023 begitu. Saya kembali ke Pak Jo, Kepala Pencarian dan Pertolongan Palu begitu. Artinya Pak, tim dari SAR sendiri ini 24 jam standby dan 24 jam selalu call on atau on call begitu Pak ya. Ada berapa tim Pak yang kemudian saat ini menjadi jumlah personil? Kita di kantor ada memiliki 5 tim Pak. 5 tim. Jadi 5 tim ini kita bersiaga 24 jam. Jadi shift 1 dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Shift 2 dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Tidak putus nah, gitu Pak ya? 3 regu yang kita standby-kan ini pada saat pelaksanaan siaga ada informasi yang masuk untuk insiden terjadi. 3 regu ini yang kita kerahkan. Karena mereka sudah kita persiapkan standby, kemudian sudah ready dengan peralatannya. Jadi pas begitu ada informasi yang masuk kita akan mengerahkannya ke lokasi. Itu biasanya kecepatan dan ketepatan berapa lama Pak dibutuhkan ketika ada insiden kemudian on call-nya ke Basarnas sendiri Palu? Itu butuh berapa lama biasanya Pak? Kita sesuai dengan SOP kita itu quick response-nya itu sekitar kurang dari 30 menit Pak. Quick response 30 menit. 30 menit. Nah, setelah kita dari kantor kita keluar sampai di lokasi kan banyak, kita tidak tahu halangan yang akan kita temui. Jadi kita tidak membutuhkan waktu untuk tiba di lokasi. Tetapi persiapan kita sampai dengan kita memberangkatkan tim itu di bawah 30 menit. Nah, kita saat ini Basarnas sudah mengecilkan lagi respon time kita itu 20 sampai 25 menit. 20 sampai 25 menit. Itu kita usahakan secepat. Baik. Jadi dari segi penerimaan, pengelolaan data, kemudian pelaporan dan menggerakkan tim menuju lokasi itu sudah dipetakan antara 20 sampai 25 menit. Artinya Pak Jo di Basarnas punya quick response, BPBD punya TRC begitu Pak. Ini sama sebenarnya begitu peruntukannya Pak. Ya, kalau peruntukannya sebenarnya sama, tetapi komandonya yang berbeda. Komando berbeda. Seperti tadi Pak Jo mengatakan bahwa Basarnas juga bagian dari TRC Kota. Oke. Nah, kita sudah juga mempunyai SOP di dalam TRC itu. Jadi kalau misalnya dalam penanganan banjir itu ada 3 level yang harus kita sepahami bersama. Yang pertama siaga, waspada, dan awas. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda kenaikan permukaan Sungai Palu misalnya, nah, kita sudah bisa saling kontak bahwa kita dalam posisi siaga. Jadi semua unit-unit itu sudah mengetahui apa yang akan dilakukan langkah selanjutnya. Nah, itu sudah menjadi kesepahaman bersama. Jadi kalau Pak Jo tadi mengatakan bahwa mereka punya TRC, di OPD lainnya juga punya. Punya TRC. Nah, inilah yang bergerak cepat. TRC nanti. Gabungan OPD berarti Pak? Ya, jadi makanya quick response untuk tingkat kota. Jadi itu terdiri dari unit-unit yang ada punya TRC. Kesehatan juga punya TRC. Begitu juga perhubungan punya, damkar punya. Jadi inilah yang kami gabung menjadi TRC kota itu melihat dari aspek-aspek jenis bencananya yang apa. Nah, seperti itu. Baik. Itu jadi Pak, saya bisa tambahkan sedikit. Silakan. Jadi dalam operasi SAR ini bukan Basarnas yang kita maksudnya bukan kita nomor 1 kan, tetapi kita dalam tim gabungan. Tim gabungan TRC tadi, gabungan semua stakeholder. Jadi masing-masing instansi itu
akan bergerak ke sana. Betul. Oke. Akan bergerak ke sana. Kita bawa peralatan personil ke sana. Semua punya misi yang sama, menyelamatkan. Visi kemanusiaan. Ya, menyelamatkan. Nah ini mungkin ke depan kita membicarakan supaya bisa kita mengkoordinir sedemikian baik supaya bisa baik. Jadi ada 3 level begitu Pak, siaga, waspada, awas. Ini eskalasinya ke situ begitu. Saya kembali ke Pak Nur Alim dulu, Kepala BMKG. Pak Nur Alim, artinya bahwa memang 2023 tadi sudah disampaikan secara detail dan secara spesifik begitu Pak. Tetapi untuk Palu sendiri akankah ada perubahan-perubahan Pak? Tadi kan normal nih kita. Ini biasanya berubah nggak Pak begitu? Dan periodiknya kapan begitu Pak? Jadi sebenarnya di Palu ini kalau dari cuacanya seperti ini itu normal. Tapi kalau intensitas curah hujannya ini di atas normal. Di atas normal. Hanya di momen-momen ini, misalnya di Januari dan Februari. Setelah itu kembali normal. Nah, kenapa di saat on-nya ini kita bangkitkan bersamalah kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi? Ya memang waktunya kita untuk menyiapkan semuanya, mumpung di awal tahun kita bisa bertemu masing-masing stakeholder ini, mari kita bicarakan sesuai dengan SOP-nya. Atau istilahnya, disinilah kita akan bertemu di krisis centernya. Kalau di Pemda Kota Palu ya, Pemkop Palu ya, di komandonya adalah BPBD. Maka krisis center sinilah kami support semuanya, bahu-membahu semua stakeholder, satu komando. Artinya nanti kalau sudah terjadi bencana, ya komando krisis centernya kita ada pelayanan evakuasi di sana, pelayanan recovery di sana, terpusat itu. Nah, BMKG inilah sebagai informasi awalnya, memberi warningnya. Nah, kita tanggal 12 ini sampai dengan akhir Februari, ayo kita waspada, tingkatkan kewaspadaannya ini. 12 Januari sampai akhir Februari, Pak ya? Sampai akhir Februari ini sementara ini kita waspada dulu. Nanti akan ada fenomena lagi, kita rilis lagi. Jadi kita selalu aktif lah, baik di pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Pemkot maupun Pemprov ataupun stakeholder yang lain. Kita akan selalu bahu-bahu bahwa saatnya kita mengoptimalkan TRC dengan krisis centernya ini. Begitu loh Pak. Jadi BMKG bekerjanya sampai memberikan warning ini dan kemudian tidak bosan-bosan mengingatkan lagi, mengupdate lagi. Bahkan kita kalau observer kami itu, pengamat kami ya 24 jam bekerjanya. Perkirawan ya Pak? Iya, perkirawan untuk mencatat sejarah bumi ini. Mana yang mungkin terjadi fenomena yang harus diwaspadai, kita infokan. Nah, seperti hari ini kebetulan langsung ada undangan TVRI, langsung hadir. On. Maka langsung kita dan kami mengapresiasi 3 stakeholder terkait, 3 stakeholder utama hadir begitu Pak. Artinya ini on air, tapi off air sebenarnya sudah dilakukan di awal tahun ini begitu. Komando kan di bawah BPBD Pak Presiden. Artinya ini sudah pernah ada rapat awal tahun begitu Pak, membahas ini semua. Ya, jadi sebenarnya dari akhir tahun lalu kami sudah lakukan rapat-rapat dalam konteks TRC. Karena dari tahun lalu Pak Nur sudah indikasikan itu. BMKG sudah warning ini, memberikan kami sudah warning sistemnya di gitu. RRI, di mana media-media, sehingga kami kumpulkan. Nah itu yang saya katakan tadi, bagaimana nanti keserasian di semua lini yang tergabung dalam TRC kota itu dalam menghadapi semua jenis-jenis bencana. Maka kita juga sudah mempunyai dokumen-dokumen Rencon. Nah, kalau misalnya terjadi banjir, siapa melakukan apa, di mana, apa yang dibuat, itu sudah kita gabungkan satu. Dan Rencon kita ini Rencon banjir, gempa bumi, tsunami, kita sudah lengkapi. Tinggal bagaimana kita mentaati itu. Nah, ini persoalannya. Maka selalu saya katakan bahwa ada dokumen yang sangat strategis bagi kita yang namanya dokumen rencana pengurangan bencana. Nah, ini harus melekat di semua OPD. Kalau ini nggak melekat, nah kita akan kekurangan dalam kondisi-kondisi tertentu nanti dalam melakukan penanganan. Nah, ini yang saya selalu wanti-wanti, bahwa itu harus melekat di dalam semua OPD, baik dalam hal pembiayaan persiapan maupun hal dalam kedaruratan. Nah, kalau ini bisa, maka kita akan bisa siap di semua lini. Artinya kita sebenarnya tidak menginginkan bencana terjadi, tapi siap siaganya, mitigasinya sudah harus kita persiapkan di awal tahun, karena memang climate outlook-nya pun juga sudah mengatakan bencana hidrometeorologi ini akan berpotensi terjadi begitu. Pak Nur Alim, berarti hingga Februari nanti akan ada rilisan terbaru lagi, melihat fenomena lagi yang baru begitu Pak. Untuk sekarang ini perakirawan observer belum bisa untuk melihat
Ya sebenarnya jauh hari itu udah kita sampaikan, sudah bahkan disampaikan. Di peta iklim itu per 3 bulanan Per 3 dipublish bulan. di awal untuk Iya. 2 bulan ke depan, 2 bulan ke depan gitu. Tapi kita juga saling menjaga. Artinya apa? Kita waspada terus. Kita memandang baik untuk observasi penginderaan jarak jauh, menggunakan pengamatan di lokal ataupun dengan radar cuaca. Begitu ada fenomena yang harus kami warning kan kami sampaikan. Bahkan kalau info cuaca ekstrim itu ya 1 jam sebelum kejadian mepetnya itu harus kita sampaikan ke publik. Betul. Kita sudah disatukan dengan berbagai macam Media. grup media lah, iya. baik Telegram maupun WhatsApp ataupun Japri langsung. Bahkan dari pimpinan pusat itu kita itu mendambakan zero accident. Ya, Tidak harus ada ada zero korban accident. lah. Baik. Maka langkah-langkah yang kami lakukan adalah begitu ada potensi bencana hidrometeorologi basah ataupun kering, ya langsung kita hubungi stakeholder Betul. terkait itu. Baik. Langsung. Itu last minute-nya biasanya 1 jam sebelum. 1 jam sebelum itu kita kasih Ya. warning. Baik. Baik di dampaknya apa kita sebutkan. Dampak angin kencang, hujan, tanah longsor Berpotensi itu kita sebutkan. tsunami apa tidak, biasanya begitu yang kami baca kalau begitu, ada Pak. gempa ya Ada kita gempa. ada potensi Iya. tsunami atau Iya. tidak kita infokan lebih awal dan jangka waktunya jelas gitu. Oke. Kalau sudah dirasa udah aman ya dicabut Dicabut pernyataan lagi itu. lapor peringatannya. Tapi kalau untuk bencana hidrometeorologi ini bisa dilihat dari jarak jauh, bisa diprediksi, bisa kalkulasikan dalam ilmu statistik Hitung-hitungannya maupun, ada begitu, Pak, ya? maupun Ya. berbagai macam simulasi bisa. Makanya kita bisa warning. Baik. Lain dengan Baik. gempa loh ya. Ini Baik. kalau gempa memang Kita nggak sesuatu bisa. yang, Ya, sesuatu yang susah tidak bisa untuk unpredictable diprediksi, begitu, Pak. unpredictable, benar. Ya. Tapi kalau cuaca ini 1 minggu fenomena yang akan terjadi itu bisa kita prediksi. kita bisa prediksi. Baik. Kita bisa Ya. lihat parameter cuaca yang mengarahkan ke sana. Baik. Akan kita tentukan waspada, siaga, Iya, siaga, waspada atau awas begitu. awas, Ya, gitu. artinya pemirsa pun juga sering-sering mengupdate begitu ya laman website resmi ataupun juga Instagram biasanya ya dari ketiga stakeholder baik BMKG ataupun juga Basarnas ataupun juga BPBD sendiri untuk kemudian memantau situasi terkini. Apalagi memang kali ini Pak Nur Alim sore ini kita sejuk begitu Pak ya. Oh iya, sejuk, iya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan mungkin akan ada hujan turun di subuh hari begitu Pak ya. Begitu Pak ya. Nanti Betul dibahas sekali. itu Pak ya. Saya kembali ke Pak Jo dulu. Pak Jo, sebenarnya ketika Basarnas sendiri Pak turun tangan untuk penanggulangan bencana 2022 kita tahu bersama banyaknya bencana banjir pun juga Pak, khususnya di bantaran sungai. Dan pasti kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tim dari pencarian dan pertolongan Palu. Ini pun juga sudah sangat maksimal sekali. Bagaimana kemudian bisa membangun sistem manajemen yang cepat, yang terarah dari Basarnas sendiri begitu Pak Jo? Nah, terkait dengan manajemen ini kan fungsinya dengan stakeholder yang lain. Nah, ini perlu kita komunikasikan secara intensif, Pak. Harus kita bangun kembali komunikasi supaya sistem manajemen kebencanaan ini bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, di satu sisi kita terbentur dengan kendala. Apa itu, Pak? Kendala di lapangan pada saat pada saat terjadi misalnya evakuasi Pak, evakuasi warga. Nah, evakuasi warga ini kan banyak titik yang umpamanya permintaan evakuasi. Sementara kita kan punya anggota sedikit. Nah, kita harus koordinasi dengan unsur-unsur potensi SAR yang lain. Nah, ini harus diatur manajemennya, Pak. Nah, jadi mungkin itu nanti ke depan mungkin kita bisa duduk bersama untuk membicarakan teknisnya di lapangan seperti apa. Karena kalau berbicara skop bencana ini dia sedikit meluas besar, Pak. Betul. Jadi tidak bisa kita menanganinya sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Kita dalam komunitas yang agak besar supaya kita bisa menghimpun semua personil. Karena semua orang pada hakikatnya datang untuk mau membantu. Tetapi apa punya skill dan kemampuannya. Nah, ini yang harus kita pertanyakan, Pak. Jangan sampai pada saat dia melaksanakan bantuan pertolongan, dia kena imbasnya. Justru jadi korbannya begitu, jadi Pak. korban. Nanti ujung-ujungnya
teriakan ke kita lagi, Pak. Ini artinya Pak Jo evaluasi 2022 Iya. yang harusnya secara SDM Iya. ini lebih berkualitas begitu Pak, dan Iya. juga kuantitasnya Iya. ditambah begitu. Ditambah. Baik, Ya, saya kembali ke Pak Nur Alim dulu. Pak Nur Alim, kalau kita lihat sore hari ini fenomenanya sejuk Palu begitu Pak ya, agak mendung tapi tidak hujan Pak. Nah, adakah potensi kemungkinan hujan terjadi di malam atau subuh hari begitu Pak kalau melihat hal-hal seperti ini? Iya, sangat mungkin sekali karena Sangat mungkin sekali. tadi suhu muka laut yang di Samudra Pasifik itu kan menghangat. Jadi kaya akan uap air di atas permukaan atmosfernya ya, atmosfernya lah. Nah, seiring dengan perjalanan waktu ini karena terjadi belokan, maka pertumbuhan awan yang terjadi di atas Sulawesi cenderung tumbuh terus dan terus gitu loh. Artinya apa? Sepanjang hari bisa jadi nggak ada penyinaran matahari, terhalang oleh awan itu, maka hawanya sejuk. Tapi awan itu terus bertumbuh karena uap kan dari Samudra Pasifik itu selalu ada dan mengarah ke kita. Terjadi perlambatan angin di atas udara di Sulawesi. Maka kalaupun siang hari ini sejuk terus, bisa jadi hujan itu terjadi di dini hari. Subuh Pak ya? Subuh sampai dengan jam 7 atau jam 8 pagi. Walaupun tidak intensnya deras, tapi gerimis itu akan menambah suasana sejuk itu gitu loh. Baik. Jadi rahmat Tuhan lah ya, untuk 1 minggu ke depan kita masih memiliki potensi yang sejuk terjadi di Kota Palu, Sigi, Donggala, Parimo, dan yang waspada tadi kita tetap waspada adalah di daerah Banggai Raya, Morowali dan Morowali Utara. Poso masuk nggak Pak? Poso masuk. Poso masuk juga. Poso masuk. Ini hujannya malah justru menengah hingga lebat. Dan kalau disebutkan kecamatan yang harus waspada, ada kami akan sampaikan. Misalnya untuk daerah Morowali Utara, kecamatan yang perlu waspada adalah Bungku Utara, Mori Atas, Petasia Timur. Kemudian untuk di Poso itu daerah Pamona Tenggara ya. Nah, kalau untuk Banggai, misalnya untuk Banggai itu di kecamatan Bentui, Bunta, Moilong, Pagimana, dan Simpang Raya. Untuk Banggai Kepulauan itu kecamatan Tinangkung, dan Banggai Laut itu di bukan kepulauan. Jadi dari wilayah skopnya kecamatan pun kita bisa petakan. Ini datanya bisa didapat di website atau Instagramnya BMKG, Pak? Bisa dibaca di situ langsung. Bahkan nanti kalau masih pengen informasi detail ya bisa berkontak langsung dengan saya ataupun dengan call center yang ada di Mutiara Search Problem. Bisa diakses. Cari aja Instagramnya ataupun Facebooknya, kami semuanya hadir di lengkap sana, di situ. Baik, Pak Nur Alim tadi mengatakan ada potensi hujan dini hari begitu pukul 3 hingga pukul 7 malam. 7 pagi maksud saya. Nah, ini tapi biasanya kita inginnya tidur begitu Pak ya. Tapi Pak Presley ketar-ketir justru Pak. Pak Presley warning nih gitu. Benar ya Pak, ini biasanya pengalamannya subuh dini hari ini handphone harus standby begitu ya Pak Kalaksa. Jadi kalau di kami tuh Bang Julius bahwa kita punya Pusdalop itu 1x24. Jadi kita punya call center itu. Jadi kalau ada kejadian di tingkat kelurahan atau di tingkat lokasi-lokasi tertentu, dia nge-call langsung ke kita dan kita siap turun segera. Dari situ nanti kita akan hubungi semua teman-teman sesuai dengan kondisi debit airnya. Kalau misalnya dia debit airnya cuma ya sebatas bisa kita melakukan penanganan yang lebih ringan gitu, berarti kita nggak perlu melibatkan banyak. Nah, kita bisa tangani dulu, yang kemudian nanti kalau dia eskalasinya meningkat, nah itu tadi saya katakan, baru kita menghubungi teman-teman yang lain untuk mempercepat. Saya menyambung tadi Pak Jo punya, itu sangat menarik, bahwa cakupan nanti tentang bencana, apalagi banjir di kota, itu biasanya membutuhkan banyak tenaga, itu tadi. Nah, oleh sebab itu saya katakan bahwa kita sudah membentuk komunitas-komunitas yang ada di kelurahan-kelurahan. Nah, inilah harapan kita yang menjadi tenaga pendukung kita dalam melaksanakan. Nah, cuma benar harus mereka ini terlatih gitu. Kadang-kadang karena semangat semua teman-teman yang ada di komunitas ini turun langsung, tapi justru belum terlatih mengakibatkan potensi adanya ketambahan masalah dalam tanda kutip di sana. Nah, oleh sebab itu pikiran kita ke depan, dan kami juga sudah bekerja sama selalu dengan Basarnas untuk melatih mereka ini di tingkat komunitas. Juga nanti dari bagaimana mereka dibimbing atau dibina oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan
evakuasi awal gitu ya. Kalau saya selalu mengistilahkan the first correspondent. The first correspondent. Nah, tadi kan pertanyaan Mas Julius bilang berapa waktu dibutuhkan begitu. Kalau jauh responnya. kita nggak bisa sempat dalam 30 menit. Nah, inilah mereka-mereka yang kita harapkan menjadi the first correspondent. Baik, Pak Presli ditahan dulu. Nanti saya akan bertanya Pak begitu. Kenapa kemudian 2022 Palu sering banjir? Apakah benar ini semata-mata kiriman air dari Sigi ataukah kita perlu adanya normalisasi sungai ataupun juga apa istilahnya Pak di bantaran sungai akan dibahas? Tetap bersama kami di Bicara Langsung. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung, kami lanjutkan pembicaraan kembali. Saya ke Pak Presli. Pak Presli, 2022 bencana banjir kita Palu khususnya begitu, ini saya nggak tahu hitungannya udah ada banyak berapa begitu. Mungkin Pak Presli punya data. Tapi kemudian banyak yang mengatakan karena kiriman air dari Sigi begitu Pak. Benarkah semata-mata alasannya itu begitu Pak? Oh tidak. Kalau dari Sigi itu sangat tertentulah waktu-waktunya, terutama pada saat di Sigi itu memang curah hujannya tinggi seperti yang dibilang Pak Nur Alim tadi. Tetapi yang paling penting di kota dari sisi data yang kita miliki bahwa intensitas memang tinggi hujan dalam 2022. Kota 2022. Kemudian yang jadi persoalan adalah bagaimana kemampuan infrastruktur kita dalam hal mencakupi debit air yang banyak. Nah, contoh, terjadi pendangkalan-pendangkalan di drainase kita. Kemudian yang kedua, penyempitan-penyempitan di sungai-sungai kita. Gitu. Misalnya dari hulu besar ini sungai, tapi makin ke hilir, dia makin sempit. Karena apa? Sudah terjadi penyempitan oleh permukiman-permukiman. Nah, seperti itu. Akibatnya terjadilah peluapan di kiri kanan yang mengakibatkan banjir tidak terarah. Semua itu selalu saya katakan definisinya adalah bagaimana kita selanjutnya membenahi tata air perkotaan. Artinya ini dinas OPD atau siapa Pak? Ya, begitu. Ini kan OPD mana kalau OPD dinas? yang perlu kita dan selalu saya lakukan koordinasi setiap kejadian, saya selalu membuat analisa penyebab gitu, dan itu saya koordinasikan antara lain dengan PU. Bagaimana drainase kita, kemudian juga dari dinas permukiman. Nah, permukiman kita, bahwa permukiman kita itu harus ditata. Misalnya contoh kalau dia di bahu sungai, nah berapa jarak dia? Nah, begitu juga dengan tata ruang. Nah, kita harus menggunakan garis sempadan sungai itu dalam kondisi berapa meter gitu. Itu harus kita taati semua. Yang paling penting juga, dan sudah berkali-kali saya sampaikan tentang alur alam kita. Alur alam itu kadang-kadang dibilang sungai, dibilang tidak. Karena dia itu kering pada saat musim kering. Tetapi dalam musim hujan, nah seperti yang terjadi di Tondo, itu yang mendatangkan air ke arah kawasan Huntap Tondo itu adalah dari alur-alur sungai tadi, alur-alur alam tadi. Nah, alur alam membentuk menjadi sungai, tapi dia musiman. Nah, ini yang juga perlu kita cermati, bagaimana pertumbuhan permukiman nanti di kota ini harus didahului dengan pemetaan terhadap alur-alur alam tadi. Nah, itu yang paling penting ke depan dengan pertumbuhan kota. Dan terutama adalah lintas OPD lagi Pak, stakeholdernya sama-sama saling menguatkan begitu Pak. Karena tidak hanya punya BPBD saja, tapi PU bahkan di dalamnya pun perhubungan juga. Baik, saya kembali ke Pak Nur Alim dulu. Pak Nur Alim, topografi kita kan Palu ini agak unik begitu Pak ya. Banyak gunung-gunung. Ini bisa menjadi salah satu penyebab juga begitu Pak. Artinya apa yang harus kita sama-sama pelajarin dan cermati begitu Pak? Karena topografi kita ini banyak perbukitan dan gunung, justru ini akan menjadikan hujan lokal itu cenderung lebih terjadi. Karena bisa jadi di seberang perbukitan ini tidak hujan, tapi di sana ada hujan. Lah, kewaspadanya apa dengan bencana hidrometeorologi? Seperti Kota Palu. Kota Palu ini efek dampak keguyur atau genangan ini atau banjirnya ini tidak semata-mata hujan itu di Kota Palu. Bisa jadi di hulu. Di luar Palu gitu Pak? Di sana, di luar Palu ya. Itu mengarah Sungai Palu, otomatis ya berdampak ya Kota Palu. Dan daerah tempat lainnya juga seperti itu. Masyarakat harus waspada, harus banyak mengoptimalkan diri, memandang di pegunungan sana udah mulai hitam, ada hujan, maka waspada, mulai di situ terjadi kewaspadaan. Tidak harus hujan itu di daerahnya atau di kampungnya baru orang itu tergugah. Karena apa?
topografi kita ini Unik. menghendaki kita lebih waspada lagi. Lebih waspada. Harus lebih care lagi. Dan kerjasama antar kampung juga harus kita bina. Bisa jadi, air mulai jalan di sana, maka beberapa menit akan terjadi di Palu. kampung setelahnya. Nah, banyak kejadian itu. Boleh kemarin di Toruwe itu ya kita seperti itu. Hulu sana hujan lebat, air melimpah, larinya ke hilir. Ya, seperti itu. Baik. Maka kemungkinan itu bisa terjadi, bahkan sering terjadi di Kota Palu. Di Kota Palu, Pak. baik. Gitu. Siap. Makanya kita dengan topografi itu akan lebih menjadikan kita waspada. Tidak harus tenang dengan kondisi di sekitar kita, tapi juga harus waspada terjadi di tetangga daerah lain kita. yang bisa menyebabkan ke kita begitu. Baik, saya ke Pak Jo begitu. Pak Jo, untuk alat sarana yang dimiliki oleh Basarnas sendiri ini sudah cukup memadai, Pak? Artinya ketika ada bencana, kemudian evakuasi harus dilakukan, itu sudah cukup begitu, Pak, dimiliki? Ya, sejauh ini peralatan yang kita miliki masih efektif untuk kita gunakan, Pak. Jadi sebetulnya kalau berbicara peralatan, kita juga sangat membutuhkan peralatan yang lebih memadai. Apa yang masih kurang kalau dilihat begitu, Pak? Yang harus dimiliki oleh Basarnas untuk memaksimalkan? Sebetulnya seperti begini, Pak. Kalau umpama musim hujan akibat longsor, ya kan, akibatnya longsor. Nah, kalau ada tertimbun, ada indikasi orang tertimbun material. Nah, ini kan butuh alat berat. Nah, ini kan Basarnas tidak serta-merta begitu, tapi kembali lagi ke kebutuhan anggaran negara yang memang saat ini belum bisa. Nah, jadi sebetulnya peralatan evakuasi, peralatan penolong tuh kalau dari sisi kita sangat kita butuhkan sebetulnya, Pak. Kita spesifik Palu sendiri udah punya cukup. Kalau untuk Palu sudah cukup. Palu cukup, begitu Pak ya. Artinya ketika bencana banyak banjir di 2022 ini cepat tanggap karena alatnya juga mendukung begitu Pak. Artinya begini Pak, alat yang kita miliki bisa kita pakai bersama. Kemudian ada kita juga tidak mempunyai alat, tetapi ada di instansi BPBD yang lain punya. Ini bisa kita pakai bersama, jadi saling melengkapi. Jadi kalau sampai saat ini saya rasa untuk Kota Palu bisa cukup kita efektif untuk melaksanakan peralatan tersebut. Jadi bisa saling menutupi Pak. Jadi tidak semestinya semuanya berada pada kita. Mungkin di PU punya ada, ya kita efektif. Itu fungsi dari tim SAR gabungan ini Pak. Jadi kita ke lokasi ini, personilnya kita bawa, peralatannya kita bawa, di sana kita mendata berapa kekuatan kita personil, kemudian peralatannya. Apa-apa saja nih supaya pada saat kita butuh untuk menggunakannya, pada saat itu bisa kita pakai. Baik, Pak Jo, tadi Pak Presiden mengatakan relawan atau volunteer yang juga ingin ikut membantu begitu, harusnya pun juga diberikan kompetensi berupa pelatihan. Artinya dari Basarnas pun juga akan ada begitu program ke depan, Pak. Kami setiap tahun ada pelatihan setiap tahun ada. Dan sudah kami laksanakan dengan BPBD. Ada database-nya di kita, beberapa unsur potensi yang sudah kita bina. Nah ini database ini yang akan kita pakai. Nah itu sudah kita laksanakan Pak. Baik, itu biasanya melibatkan juga masyarakat lokal semua ya Pak ya? Masyarakat lokal bahkan sampai di RT. Baik, Pak Nur Alim, hidrometeorologi kan kita sangat fokus tadi ke basah begitu Pak. Untuk kering sendiri, Palu atau Sulteng sendiri ada punya potensi begitu Pak? Iya, potensi tetap itu ada. Cuma untuk tahun yang akan datang, kekeringan, dampak dari hari hujan yang berkurang itu tidak ada. Insya Allah tidak ada. Jadi memang hidrometeorologi adalah suatu fenomena kebencanaan yang diakibatkan oleh ada atau tidaknya curah hujan itu. Kalau tidak ada curah hujan berarti bencana hidrometeorologinya kekeringan. Dampaknya apa? Ya mungkin kita butuh pengadaan air untuk warga, ya kan. Lebih waspada di kebakaran lahan dan hutan kalau ada, kewaspadaan kebakaran di pemukiman padat penduduk. Nah, karena biasanya kekeringan itu ya identik dengan kebakaran, ya kan. Tapi kalau topografi kita lebih ke basah begitu. Kalau untuk daerah kita potensi tetap ada. Tapi juga untuk 1 tahun ke depan karena kita memiliki fenomena La Nina yang sudah on tadi, kemungkinan sepanjang tahun kita ada potensi hujan yang lebih sering daripada biasanya. Bahkan curah hujan itu lebih tinggi dari biasanya. Kalau curah hujan lebih tinggi, pastilah kantong-kantong penyimpanan yang ada di tanah,
di vegetasi hutan-hutan itu lebih ada. Jadi cenderung lebih basah. Tidak ada potensi kekeringan yang panjang begitu. Saya terakhir ke Pak Presley. Artinya Pak Presley mendengar ini, BMKG kemudian juga Basarnas, BPBD kan menjadi komandonya begitu Pak ya. Apa yang harus dilakukan Pak untuk semua mitigasi bencana dan memberikan kenyamanan, keamanan untuk kita Pak di 2023? Semuanya ini sebenarnya berada pada rencon kita. Kalau rencon kita buka, di situ akan jelas semua apa yang harus kita lakukan jika terjadi banjir, apa yang kita lakukan jika terjadi tsunami, dan siapa berfungsi apa, peralatan apa yang dia punya, itu yang harus kita satukan persepsi kita. Nah, oleh sebab itu kita menghadapi hidrometeorologi ini tentu kita buka rencon banjirnya. Nah, nanti akan kelihatan nanti Basarnas siapkan apa, ini siapkan apa. Itu yang saya katakan tadi ada 3 level. 3 level. Kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan awas. Kalau sudah awas itu yang dikatakan Pak Jo tadi, kita harus lakukan penyelamatan, evakuasi semua. Dengan quick response yang cepat tadi. Yang cepat. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di TVRI Swasta Dibicara Langsung. Tentunya lintas stakeholder kerjasama, rilisan, updatean informasi dari BMKG, Komando Center ada jadi BPBD dan penyelamatannya di Basarnas ini menjadi salah satu titik kita bersama, poin dibantu juga dari stakeholder OPD lain. Terima kasih sudah hadir Pak Nur Alim, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Mutiara Sis Aljufri Palu, Presley Tampu Bolon, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Andreas Hendrik Johannes, Kepala Pencarian dan Pertolongan Palu sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, inilah menjadi akhir dari dialog kami, semoga bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi kita waspada bencana hidrometeorologi dengan mitigasi dan juga kesiapsiagaan bencana. Tentunya call center sudah dibuka masing-masing oleh stakeholder ini. Mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk membantu agar kita tetap bersama-sama waspada di bencana sesuai dengan outlook climate di 2023. Saya Jules Efrain pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.